قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Astagfirullahal azim. Amma ba'du, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tentunya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi nikmat yang besar, yang agung, yaitu nikmat hidup, nikmat sehat dan kesempatan. Semoga dengan nikmat ini kita semakin dekat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rasa syukur ini mari kita terus distribusikan dalam pikiran kita, dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan perbuatan serta harta kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah jalan menuju kepada ketakwaan. Semua amal ibadah kita lakukan diantaranya adalah untuk menuju kepada keridhaan Allah, menuju kepada ketakwaan, la'allakum tattaqun. Termasuk diantaranya yang sebentar lagi kita 10 hari lagi melaksanakan siam, saum, puasa Ramadan, juga diakhiri dengan la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Maka Pak jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita menyudahi persaingan-persaingan yang sifatnya tidak menuju kepada ketakwaan. Mari kita berlomba sekarang menuju kepada ketakwaan. Secara pribadi, individu, secara perorangan kita berlomba menjadi hamba-hamba yang muttaqin, orang-orang yang solih, orang-orang yang baik, orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita selama ini banyak berlomba di bidang harta, di bidang pangkat jabatan, di bidang pujian, di bidang luar biasa yang namanya atribut duniawi yang tiada akan pernah habisnya. Ibaratnya dunia itu seperti kita minum air laut, makin diminum makin haus. Kita tidak akan pernah cukup kalau kita tidak mencukupkan dengan qanaah. Kita tidak pernah cukup kita kalau tidak mencukupkan dengan tawadhu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesama manusia. Maka dari itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita berusaha untuk menuju kepada ketakwaan, menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana upayanya? Ya, tiap Jumat sering disampaikan oleh para khotib dengan berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita laksanakan perintah Allah semampu kita, yang semampu kita saja. Kalau yang nggak mampu nggak usah, karena perintah agama itu nggak ada yang kita diperintahkan melaksanakan kalau kita tidak mampu. Itu nggak ada agama itu. Kalau Allah memerintahkan pasti kita karena mampu. Kalau kita tidak mampu, di situ nanti ada rukhsah, ada keringanan, ada pengecualian, bahkan dalam kondisi tertentu ada yang namanya darurat alias darurat terpaksa. Jadi sebenarnya bagi kita ini untuk melaksanakan perintah Allah itu semuanya bisa, semuanya mampu. Tinggal yang menjadi pertanyaan adalah kita ini mau apa tidak, malas apa tidak. Itulah jamaah sekalian. Besok puasa misalnya, itu semua orang mampu puasa, menahan lapar mampu. Tinggal mau apa tidak dia. Kecuali orang yang sakit, orang yang mungkin sudah tua itu di luar ya. Tapi bagi orang yang umum yang sehat itu pasti mampu. Tinggal mau apa tidak dia. Nah, kalau tidak mau berarti dia tidak ingin menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat pasti mampu orang itu. Tidak ada orang yang tidak mampu sholat.
Kalau tidak mampu sholat, berarti dia tidak wajib, Pak. Contohnya, bagaimana ketika dia tidak mampu sholat, sudah tidak wajib sholat, ketika akalnya sudah hilang, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Kalau bisa dengan berdiri, kita dengan berdiri. Kalau tidak bisa dengan duduk boleh, pahalanya sama. Bahkan orang yang sakit pahalanya lebih banyak daripada orang yang sehat ketika dia melaksanakan sholat dengan baik. Jadi sebenarnya semua perintah Allah itu adalah sesuai kemampuan dengan kita. Zakat wajib, zakat mampu bagi yang mampu. Bagi kita yang tidak, ya tidak usah zakat. Ngapain zakat kita tidak mampu? Tapi kalau kita mampu, ngapain kita tidak zakat? Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya itu kita menjadi ukuran kita masing-masing ini untuk bagaimana membangun mentalitas, membangun semangat spirit kita untuk menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan takwa ini tidak bisa didominasi oleh kelompok perorangan, kelompok warna kulit, kelompok derajat, pangkat dan sebagainya, tidak bisa. Menuju takwa itu didominasi oleh semua kita sama. Kita sama dengan presiden, dengan gubernur, dengan bupati, dengan camat, para menteri, sama peluang kita untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berkecil hati jemaah sekalian, kita masih pada harapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tiap hari Jumat dipesankan oleh Imam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apal kecepal ini yang berangkat Jumatan. Enggak tahu kalau yang enggak berangkat Jumatan mungkin yang enggak apal. Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Maka Nabi berpesan supaya kita ini ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dimanapun berada. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kita berusaha takwa, tidak aja di masjid aja kita pura-pura jadi orang baik dengan berkopiah, pakai pakaian yang baik-baik, ngalim kayak gini. Siapa yang nyuruh kita pakai pakaian kayak gini? Nggak ada kita. Nabi Muhammad nggak nyuruh pakai pakaian yang seperti ini. Ini adalah budaya, kepantasan, adat, sehingga kemudian menjadi asas keumuman. Tapi yang lebih substansi kita ini adalah menjaga takwa kita di mana saja berada. Di pasar, di toko, di jalan, di tempat mana saja. Maka orang yang demikian itu nanti akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang-orang yang bertakwa, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Kenapa kita ini harus berusaha meraih takwa? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Pertama, karena kita ini akan bisa membedakan, orang yang bertakwa itu nanti akan bisa membedakan mana yang baik yang benar. Jadi dia kacamatanya jelas. Oh ini baik, ini benar gitu. Jadi hitam putihnya jelas, ini warnanya jelas. Tapi kalau orang yang tidak mempunyai spirit takwa, dia bures kacamatanya. Ini benar apa salah ini ya? Ini baik apa benar ya? Ya bures akhirnya. Tapi kalau orang yang bertakwa itu, yang melihat, menatap segala sesuatu itu, dia punya istilahnya furqan, ya. Bagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 29. Ya jangan lakum furqanan. Allah ini menjadikan kita ini memiliki kemampuan memberikan kepadamu furqan, memberikan kemampuan kita untuk membedakan. Kemudian orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah mendapatkan limpahan keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi bumi dan langit ini menanti orang-orang yang bertakwa akan dicurahkan keberkahan, disorna keberkahannya, sor begitu. Kemudian dari bawah dipancarkan. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 96 yang di awal tadi sudah saya bacakan. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan memberikan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi.
Tetapi mereka mendustakan ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi kita ini buat rebutan, ya, makhluk Allah di langit dan di bumi untuk mendapatkan curahan keberkahan, mendapatkan ziyadatul khair, kebaikan yang senantiasa bertambah, karena kita ini memiliki semangat spirit bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sering disampaikan oleh para mubalik, para ustadz, bahwa orang yang bertakwa itu akan didapatkan jalan keluar dari kesulitan. Jadi orang bertakwa itu nggak ada yang sulit dalam hidup ini. Hidupnya enteng kleang, nggak ada yang sulit, enteng aja. Orang yang tidak bertakwa hidup ini jadi mumet, bikin beban berat dan sebagainya. Orang yang bertakwa enteng-enteng sajalah gitu. Amma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Tidak hanya itu, yang keempat akan mendapatkan rezeki yang tak diduga-duga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Jadi rezeki menembak dari sana sini. Rezeki mencari-cari kita. Bukan kita yang mengejar rezeki, tapi rezeki yang mencari kita. Inilah yang baik sebenarnya. Jadi kita tidak menjadi hamba dunia, hamba pencari uang, tapi uang yang mencari kita, rezeki yang mencari kita. Yang berupa rezeki antara lain adalah kesehatan, termasuk diantaranya adalah rezeki berupa finansial, berupa harta. Itu bagian kecil dari rezeki. Nikmat sehat, ketentraman, kedamaian, kenyamanan, anaknya manut dan sebagainya. Itu rezeki yang luar biasa. Dan kita akan dimudahkan dalam segala urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, mendapatkan kemudahan dalam urusannya. Urusannya digampangna. Wes rampung, wes rampung. Jadi kita tidak budet urusannya, karena kita ini menjadi hamba-hamba yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita akan menerima penghapusan dan pengampunan dosa serta mendapatkan pahala yang besar. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adim lahu ajra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Surat At-Talaq ayat 5. Inilah diantaranya 5 yang saya sampaikan itu di dunia, disampaikan di dunia. Tadi yang 5 yang saya sampaikan itu, satu ini yang di akhirat, yaitu yang dihapus dosanya, dihapus kesalahannya, diampuni dosa-dosa. Ini yang di akhirat. Tapi yang lain ini dibalaskan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diwujudkan fit dunya hasanah, kemudian juga kita di akhirat hasanah, dan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Demikian jemaah sekalian, sebagai tambahan wawasan permenungan bagi kita, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.